Puskesmas Kalsel Garut. Baik, sebelumnya saya akan sedikit memberikan akan penyuluhan kepada siapa namanya? Tantri. Ya. Dengan Mbak Tantri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hati. Baik, sebelumnya Mbak Tantri sering dengar nggak apa itu penyakit hati? Enggak. Ya, saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi penyakit hati itu, hati merupakan organ intestinal yang paling besar dalam tubuh manusia. Beratnya itu rata-rata sekitar 2,2 sampai 1,8 kg atau kira-kira 2,5% berat badan orang dewasa. Nah, beberapa penyebab penyakit hati itu, yang pertama ada konsep, ada action, ada relation, ada definition, dan comparisons. Nah, klasifikasi dari penyakit hati itu istilahnya adalah hepatitis, dipakai untuk semua jenis peradangan pada hati. Penyebabnya dapat berbagai macam, mulai dari virus hepatitis yang terdiri dari hepatitis A, B, C, D, E, dan F, G. Nah, yang selanjutnya itu ada hemochromatosis. Itu merupakan penyakit kelainan metabolisme besi yang ditandai dengan adanya pengendapan besi secara berlebihan di dalam jaringan. Nah, penyakit ini biasanya bersifat genetik atau keturunan. Nah, jadi penyakit hepatitis itu biasanya kan berawal dari zat-zat seperti alkohol ya, dan juga keturunan juga itu bisa. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tadi apa sih itu konsep. Jadi konsep itu infeksi virus hepatitis, dan kalau untuk action itu zat-zat toksik seperti alkohol atau obat-obatan tertentu, dan relation itu adalah genetik atau keturunan. Nah, dan definition itu adalah gangguan imunologis, dan comparison itu adalah kanker. Nah, sebelumnya kan tadi kata saya hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, E, dan juga F, G ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan nih pertama dari hepatitis A. Nah, apa sih hepatitis A itu? Nah, hepatitis A adalah klasifikasi virus dengan transmisi secara enterik, tidak memiliki selubung dan tahan terhadap cairan empedu. Nah, virus ini itu ditemukan dalam tinja berbentuk kubus simetrik dengan diameter 27 sampai 28 nanometer. Nah, yang selanjutnya kan ada hepatitis B. Apa sih hepatitis B? Hepatitis B itu adalah peradangan kronik pada hati. Virus hepatitis B itu termasuk yang paling sering ditemui. Nah, kalau hepatitis C itu adalah penyakit hati infeksi yang bisa tak terdeteksi pada seseorang selama puluhan tahun dan perlahan-lahan pasti merusak organ hati. Nah, biasanya orang-orang yang mengidap penyakit hepatitis C itu tidak sadar karena sampai sekarang pun belum diketahui gejalanya seperti apa, rasanya seperti apa. Maka dari itu hepatitis yang mengidap hepatitis C sering kebanyakan orang itu nggak sadar bahwa ia mengidap penyakit hepatitis tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada hepatitis D atau sering disebut dengan HDV atau virus delta, adalah virus yang unik. Nah, yakni virus RNA yang tidak lengkap memerlukan keberadaan virus hepatitis B, ekspresi dan patogenitasnya. Nah, untuk penularan biasanya melalui seksual. Nah, berhubungan bisa dari jarum suntik dan juga transfusi darah. Itu cara penularan dari hepatitis D. Nah, yang selanjutnya kan tadi ada hepatitis E, F, dan G. Kalau menurut hepatitis E itu gejalanya mirip seperti demam biasa, kan sering terjadi demam, pegal linu, lelah, hilangnya rasa nafsu makan, sakit perut, dan penyakit ini biasanya bisa sembuh sendiri. Nah, kalau untuk hepatitis F, saat ini para pakar belum sepakat hepatitis F ini merupakan penyakit hepatitis yang terpisah.
Nah, kalau hepatitis G itu gejalanya serupa dengan hepatitis C yang tadi, yang penularannya itu bisa dari berhubungan seksual, jarum suntik, dan juga transfusi darah. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak pada saya? Oh iya, tanda-tanda dan gejala klinisnya itu seperti apa ya Kak? Ya, jadi kalau untuk tanda-tanda dan gejala klinisnya itu yang pertama kulit atau si sklera mata itu berwarna kuning. Jadi warna si kelopak si matanya itu terlihat seperti warna kuning, dan juga kulit itu juga menjadi kuning atau disebut dengan ikterus. Lalu yang kedua, badan terasa lemah dan lelah. Lalu yang ketiga ada flu, demam, rasa nyeri pada seluruh tubuh. Yang keempat, kehilangan nafsu makan sehingga tidak bisa minum dan juga makan, biasanya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mual dan muntah. Lalu ada gangguan daya pengecapan dan penghidungan. Jadi kita tuh nggak bisa merasakan dari pengecapan dan juga penghidungan. Jadi kita nggak bisa ngerasain ini bau apa, kita nggak bisa. Terus yang selanjutnya ada nyeri abdomen dan dapat disertai dengan pendarahan pada usus dan tungkai dan abdomennya itu membengkak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk cara pengobatannya itu gimana Kak? Nah, untuk cara pengobatannya biasanya itu ada terapi tanpa obat, ada terapi dengan obat, ada terapi dengan vaksinasi, dan ada juga terapi transplantasi hati. Kak, saya ada satu lagi pertanyaan. Untuk terapi dengan obat itu seperti apa? Dan bisa dicontohin nggak obat yang sering digunakan? Ya. Nah, untuk terapi menggunakan obat itu yang pertama ada aminoglikosida, ada anti amuba, ada anti malaria, ada juga antivirus, ada diuretik, ada kolagobum, ada multivitamin dan mineral. Nah, biasanya obat yang sering digunakan itu namanya lamivudin, interferon, dan juga kibafirin. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Kak. Kalau begitu saya cukupkan sekian untuk penyuluhan hari ini.